Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meta Aryani beserta dua rekan saya, Santika Rahayu dan Hoyudin. Baiklah, langsung saja kita mulai pada sesi penyampaian materi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pasar konsumen. Pasar konsumen adalah pasar yang dicirikan oleh pembelian barang untuk konsumsi pribadi daripada dijual kembali. Pasar ini melibatkan pemasaran barang-barang konsumsi seperti elektronik, makanan, dan minuman. Pasar konsumen kontras dengan pasar bisnis, di mana bisnis menjual barang dan jasa ke perusahaan, biasanya sebagai input ataupun kegiatan operasional. Pasar ini juga memiliki beberapa karakteristik, diantaranya ada beberapa pembeli individu di pasar. Keragaman konsumen membuat pasar ini dapat mengambil banyak bentuk. Misalnya pasar barang elektronik, pasar produk, makanan, dan minuman. Hanya ada satu atau sangat sedikit pengambil keputusan yang terlibat dalam pembelian, serta volume pembelian kecil. Model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen adalah suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas ekonomi. Model perilaku konsumen dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja atau sesuatu yang dapat mengambil keputusan pembeli. Beberapa model perilaku konsumen. Yang pertama, Pavlovian model. Model perilaku konsumen yang pertama adalah Pavlovian model milik Ivan Pavlov. Model ini meliputi 3 indikator perilaku konsumen, diantaranya drive, drivers, dan reinforcement. Drive adalah sebuah stimuli yang akan memancing sebuah aksi. Drivers adalah kebutuhan psikologis dari subjek, misalnya saja rasa lapar, sakit, atau nikmat. Kemudian stimuli akan mempengaruhi aspek psikologi seseorang yang akan memperkuat aksi mereka terhadap produk yang ditawarkan. Poin ini yang dinamakan reinforcement. Model ini sepenuhnya menjelaskan teori perilaku seseorang konsumen dari segi psikologis. Yang kedua, model input, proses, output, model. Dalam model ini muncul 3 indikator perilaku konsumen, yaitu input, proses, dan output. Input dalam model ini merujuk pada strategi marketing yang dibentuk sebuah perusahaan. 4 aspek utama dalam indikator tersebut atau marketing mix terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Yang ketiga, sociological model. Sedikit berbeda dari kedua model sebelumnya, teori ini menghubungkan perilaku dan lingkungan konsumen. Lingkungan yang dimaksud menjadi 2, yaitu primary dan secondary. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Santika Rahayu. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen atau perilaku pembeli adalah hal yang mengacu pada perilaku yang ditampilkan oleh individu ketika mereka membeli, mengkonsumsi, atau memakai produk atau layanan tertentu. Perilaku ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Perilaku konsumen menurut para ahli. Menurut Schiffman dan Kanu tahun 2000 mengatakan bahwa teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. 2 menurut Kotler dan Keller tahun 2008. Keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. 3 menurut John C. Mowen dan Michelle Minor menyampaikan tentang perilaku seorang konsumen sebagai studi unit dan proses pembuatan keputusan seseorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1. Faktor sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah aspek lingkungan sosial. Tidak hanya peran dan status sosial seseorang, faktor ini juga meliputi pengaruh yang dibawa oleh kelompok-kelompok di sekitar konsumen.
2. Budaya. Latar belakang budaya seseorang juga mempengaruhi perilaku mereka terhadap suatu produk yang ditawarkan. Tidak jarang seorang konsumen menjadikan aspek ini sebagai prioritas mereka dalam memilih sebuah produk. Aspek budaya yang dimaksud bisa meliputi adat, agama, ras, hingga stratifikasi sosial. 3. Pribadi atau personal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah berasal dari pribadi konsumen itu sendiri. Beberapa variabel yang berkaitan dengan personal konsumen adalah aspek demografis, yaitu usia, jenis kelamin, besar pendapatan, dan lainnya. Di samping itu, minat dan impresi individu sebagai konsumen juga masuk dalam faktor yang satu ini. 4. Psikologis. Sikap dan kepribadian seorang termasuk dalam faktor psikologis yang juga bisa mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan terhadap sebuah produk. Salah satu variabel yang berkaitan dengan faktor psikologis adalah gaya hidup. Karakteristik perilaku konsumen. Karakteristik perilaku konsumen merupakan ciri individu yang berperan sebagai pembentukan sikap dan merupakan petunjuk penting mengenai nilai-nilai yang dianut oleh seorang konsumen. Karakteristik perilaku konsumen. Yang pertama, psikologi memainkan peran utama. Konsumen memilih produk dan merek berdasarkan pada bagaimana mereka berpikir, merasakan, dan bernalar. 2. Pengaruh lingkungan. Seperti pada penjelasan faktor perilaku konsumen di atas, konsumen membeli berdasarkan apa yang mereka lihat dan dengar. Faktor-faktor seperti budaya, keluarga, iklan, dan pesan media membentuk keputusan. 3. Perilaku individu dan kelompok. Perilaku konsumen dapat dipelajari dalam hal individu atau kelompok. 4. Kualitas barang dan jasa. Konsumen tidak hanya membeli barang, mereka juga membeli layanan, gaya hidup, dan image. 5. Perilaku konsumen memengaruhi masyarakat. Konsumen menjadi apa yang mereka beli. Jika, misalnya, konsumen membeli makanan yang lebih sehat, maka kesehatan secara keseluruhan dapat meningkat. 6. Personalisasi lebih disukai. Produk dan layanan yang dipersonalisasi telah menjadi populer karena konsumen ingin dilayani secara khusus. 7. Menginginkan kenyamanan. Konsumen mendambakan kenyamanan karena teknologi telah membuat segalanya lebih mudah. 8. Budaya perusahaan. Salah satu karakteristik perilaku konsumen yang paling penting adalah bahwa mereka sering peduli tentang siapa yang menjual produk yang mereka beli. Konsumen menyukai merek-merek keren. 9. Pengetahuan adalah kekuatan. Langkah pertama dalam membuat rencana pemasaran adalah mempelajari perilaku konsumen. 10. Membuat tanpa menjual. Perusahaan juga dapat memengaruhi konsumen untuk mengambil tindakan selain membeli, seperti mungkin menyumbang ke badan amal atau mendukung prakarsa kesehatan masyarakat, dengan mengetahui bahwa konsumen lebih peduli daripada berbelanja. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.